Mr. Saras, kembali lagi bersama saya Cidut Walkancut. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini Cidut akan merangkum sebuah film yang berjudul Lazarus. Film ini baru dirilis tahun 2021. Ya, jelas sekali masih baru. Film ini juga beridentik superhero. Oh ya, tetapi sebelum saya melanjutkan ngobrolnya ke depan, alangkah baiknya untuk kalian subscribe terlebih dahulu channel saya, dan lebih baik untuk di like, share, dan komen juga akan menambah semangat saya untuk membuat konten-konten seperti ini. Oke, dan jika kalian suka dengan konten yang seperti ini, silakan kalian klik tombol lonceng agar kalian mendapatkan informasi tentang video terbaru dari saya. Ya udah, gak usah banyak bacot, langsung saja kita sama-sama berkata disemprot. Pada awalnya, seorang pria yang telah meninggal dunia dibawa oleh ambulan dan meninggal dunia di sana. Tetapi beberapa detik setelahnya, pria yang bernama Ray Lazarus itu pun bangkit kembali. Secara misterius, ia bangkit dari kematiannya dengan kekuatan super yang melekat pada tubuhnya. Kemudian pada waktu berjalan dengan bersimpah darah dan sempoyongan, Lazarus bertemu dengan seorang wanita yang dikejar oleh penjahat. Walau dikeroyok oleh 3 orang, Lazarus justru menghabisi mereka semua. Namun ia tiba-tiba saja pingsan dan baru sadar di rumah wanita yang baru saja ditolongnya itu. Di dalam rumah itu, Lazarus kemudian bertemu dengan seorang pria yang misterius. Ia menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. Losing one's memory is a temporary side effect to the awakening. It will pass. Dan tiba-tiba si Ray Lazarus pun menyerang pria itu, dan ternyata Attempting to hurt me. Lazarus pun malah makin terluka karena menyerang si pria tersebut, dan ternyata memang si pria itu adalah Tuhan. Dan di cerita ini si Lazarus pun dihidupkan kembali oleh Tuhan untuk membasmi para orang-orang jahat yang sedang menguasai dunia. Dikarenakan Lazarus merasa bahwa ini adalah perintah Tuhan dan dia adalah salah satu orang yang terpilih, dia pun akan melaksanakan perintah tersebut. Scene pun berganti kepada salah satu orang jahat yang ingin menguasai dunia, sebut saja dia Johnson. Di sini kita akan ditontonkan bahwa si Johnson sedang bersama adiknya yang sedang sakit parah. Dan Johnson berusaha menghiburnya karena adiknya tersebut akan didiagnosa bahwa hidupnya akan tinggal beberapa saat lagi. Kembali kepada John yang siap-siap membantai para orang-orang jahat di muka bumi yang ingin sekali menguasai dunia dengan caranya yang termasuk diharamkan oleh Tuhan. Dan dia sedang melaksanakan perintah dari Tuhan. Akhirnya Ray pun sudah dipertemukan kepada orang-orang jahat tersebut yang sedang asik melakukan bisnis narkoboynya di salah satu ruangan. Dan Ray pun yang sudah menjadi superhero, dia pun membantai seluruh anggota narkoboy dari orang-orang jahat tersebut. Setelah membantai habis, Ray pun didatangi oleh Tuhan. Dan Tuhan pun berkata kepada Ray bahwa dia sudah berada di jalan yang benar. Scene pun berganti kepada Johnson yang kaget karena pabrik narkoboynya diobrak-abrik sama Ray. Dan juga anak buahnya dibantai habis. Singkat cerita, si Johnson pun langsung pergi ke dukun. Dia bertanya kepada si dukun kenapa korban yang telah dibantainya bisa hidup kembali. Si dukun pun menjawab itu dikarenakan dia mempunyai kekuatan kuno dan dia sekarang hidup tidak sendirian. Karena dia dibangkitkan oleh seseorang dan dia pasti selalu akan ditemani kemana-mana oleh seseorang tersebut. Dan dia hidup bisa lama kalau dia selama hidupnya membantai seseorang, karena hidupnya tergantung dengan
gimana dia mendapatkan nyawa seseorang. Shin pun berganti kepada Rey Lazarus. Dia bertemu kepada wanita yang ditolongnya waktu itu. Sebut saja dia Melly. Takut kalau si Melly ada apa-apa, si Rey Lazarus pun menyuruh si Melly tetap berada di samping Rey Lazarus. Lalu seketika itu tiba-tiba datanglah 3 penjahat yang mencari si wanita, yaitu si Melly, tak pakai guslo. Untung saja si Melly dijaga oleh si superhero yang bangkit dari kematian. Si penjahat 3 tersebut pun tewas di tangan Rey Lazarus. Dan di sini kita ditunjukkan dengan kekuatan Rey Lazarus yang bekas tembakan tersebut pun tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Dan kejadian itu pun dilihat langsung oleh 2 mata kepala si Melly tak pakai guslo. Shin pun berganti kepada si Melly dan juga si Rey Lazarus yang sekarang sedang berada di bengkel teman dari si Rey Lazarus. Sebut saja dia Pogo. Di sini si Rey Lazarus mencoba untuk meminta tolong kepada si rekan lamanya, yaitu Pogo, untuk tinggal sebentar ataupun sementara di tempat bengkelnya tersebut. Si Pogo pun menyetujui karena itu permintaan dari rekan lamanya dan tidak mungkin dia menolaknya. Singkat cerita, pada malam itu mereka berdua pun tidur bersama di bengkel dan melakukan ritual mantap-mantap. Saat mau ritual mantap-mantap, sayang sekali rekan lama dari Rey Lazarus pun datang. Hey, I got some people I want you to meet. Dan ternyata yang mendatangi si Rey Lazarus bukan hanya 1-2 orang saja, termasuk semua dan seluruh anggota geng yang dimiliki oleh si Rey Lazarus waktu masih hidup. Dan singkat cerita, sedikit info bahwa si Rey Lazarus adalah ketua dari geng yang selalu membela kebenaran dan membela rakyat bawah termasuk rakyat miskin. Karena rasa simpatinya yang tinggi, si Rey Lazarus pun mempunyai teman yang begitu banyak dan begitu setia. Sehingga mereka menjuluki nama mereka semua sebagai kata keluarga. Mereka pun tak menyangka bahwa si Rey Lazarus masih hidup dan mereka berkata kepada si Rey Lazarus bahwa kota sedang tidak baik-baik saja. Singkat cerita, si Rey Lazarus pun yang sudah memakai kostum ala superhero-nya, dia pun langsung menuju ke markas dan dia pun ditembaki oleh para anak buah dari gembong narkoba tersebut. Tapi sayangnya si Rey Lazarus sudah menjadi superhero dan dia pun tidak mati, malah menyerang balik kepada anak-anak yang menembaki si Rey Lazarus tersebut. Dan tak berapa lama kemudian, para geng dari si Rey Lazarus pun ikut hadir di dalam peperangan. Alhasil, geng dari si Rey Lazarus ada yang tumbang 1. Dan kejadian itu pun membuat yang lainnya sedih, termasuk si Rey Lazarus. Shin pun berganti kepada Johnson yang semakin geram karena ulah dari si Rey Lazarus yang membantai bersih anak buahnya. Singkat cerita, kita dipertunjukkan kepada markas dari si Rey Lazarus dan di sini ada seseorang rekannya dari si Rey Lazarus yang sedang merokok sampurna atau gudang garam di depan markas tersebut. Tiba-tiba dia didatangi oleh salah seorang suruhan dari Johnson dan inilah yang terjadi. Dan dia pun berhasil masuk ke dalam markas si Rey Lazarus. Di situ dia langsung ketemu dengan rekan yang kedua. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung adu jotos. Alhasil, suruhan dari Johnson ini terlalu kuat sehingga 2 rekan dari Rey Lazarus pun tumbang. Dan ketika itu pun semakin masuk ke dalam ruangan, dia ketemu lagi dengan rekan ketiga dari si Rey Lazarus. Dan pertengkaran pun tak bisa dihentikan. Ketiga rekan dari Rey Lazarus pun tumbang dengan suruhan orang dari si Johnson tersebut. Kuat banget orang tersebut. Pada akhirnya tinggallah 1 anak buah dari si Rey Lazarus. Dan kini pertandingan terakhir pun dimulai.
berganti kepada si Ray Lazarus yang melihat semua rekannya telah tewas. Dan kini dia pun merasa sangat dendam dan mencari siapa yang sebenarnya melakukan hal ini. Lalu di sini kita akan ditunjukkan bahwa si Ray Lazarus juga mempunyai jurus telepati. Dia bisa merasakan dan melihat apa yang telah terjadi kepada si korban setelah dia menyentuh tubuh si korban. Jadi pada saat itu si Ray Lazarus pun sudah mengetahui bahwa ini ulah dari siapa. Singkat cerita, si Ray Lazarus pun langsung menuju ke TKP siapa yang melakukan hal tersebut kepada seluruh rekannya. Dengan dibantu sinyal GPS, akhirnya si pelaku pun ketemu. Sedikit info buat kalian Meseseres, jadi si pelaku ini juga mempunyai ilmu atau kekuatan sama seperti si Ray Lazarus karena dia memiliki nasib yang sama, yaitu pernah mati suri. Dan si Ray Lazarus pun yang sudah mulai terbakar karena ditinggal oleh rekan-rekan yang dia sayangi, pertarungan pun terjadi. Dan dengan satu kali pukulan ala Saitama, si pelaku pun tewas. Setelah membunuh pelaku, si Ray Lazarus pun langsung pergi untuk menemui bos dari si penyuruh si pelaku yang membunuh rekan-rekannya si Ray Lazarus tersebut. Dan di sini si Ray Lazarus pun sudah mengetahui siapa pelaku dari semua ini, dan ternyata memang si pelaku adalah Johnson. Dengan jurus kentut keluar asap hijau yang dilakukan oleh si Ray Lazarus, semua anak buah dari si Johnson pun tewas. Setelah semua tewas, si Ray Lazarus pun bergegas untuk menemui si Johnson. Dan akhirnya si Johnson dan juga si Ray Lazarus pun ketemu. Pertikaian pun terjadi. Dikarenakan si Johnson memiliki alat dari Iron Man, si Ray Lazarus pun agak kesusahan untuk mengalahkan si Johnson. Tetapi dengan bantuan Tuhan, akhirnya si Ray Lazarus pun mampu mengalahkan si Johnson. Alhasil pun si Ray mencekik si Johnson hingga melet. Dan akhirnya melihat kejadian tersebut, Tuhan pun tersenyum kepada si Ray Lazarus. Cerita pun tamat, ending yang melazaruskan. Oke Meseseres, terima kasih sudah menonton sampai habis, dan jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Oke ya, kesimpulan dan kesan-kesan pesan moral dari film ini adalah jadilah seperti si Ray Lazarus karena kita nanti mempunyai jurus. Ya begitu saja lah pesan dan moral yang bisa saya sampaikan. Sedikit kurangnya saya mohon maaf. Saya Yudhidul Kanjut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.